Kita melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Setelah kita menyebutkan tentang poin yang keempat, yang ini merupakan Minhajul Firqatin Najiyah, jalan ataupun metode yang telah ditempuh oleh kelompok yang selamat, yakni bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengedepankan serta mementingkan perkara tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam jenis ibadah. Dan sekaligus juga mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperingatkan diri mereka dan umat akan bahaya kesyirikan, disebabkan karena jahat dan jeleknya serta bahayanya akan kesyirikan tersebut. Manakala seorang meninggal dalam keadaan syirik, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlun nar, sebagai calon penghuni neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan pada poin yang kelima di sini, masih pada bab yang sama. Ini menjelaskan tentang jalan ataupun metode yang ditempuh oleh kelompok yang selamat. Beliau mengatakan, qala al-muallifu rahimahullahu taala al-firqatun najiyah, bahwasanya mereka kelompok yang selamat yuhyuna sunanar rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ihya'us sunan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, fi ibadatihim, dalam hal ibadah-ibadah mereka, dan juga dalam hal akhlak mereka, dan dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika mereka mempelajari serta mengkaji hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka mereka mengetahui bahwa di antara buah dari apa yang telah mereka ilmui dari sunnah tersebut adalah mereka menghidupkannya, mereka mengamalkannya. Dan ini satu hal yang menjadi kesempurnaan seorang yang berilmu, yakni beramal dengan apa yang telah diketahui dari ilmu, dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wal firqatun najiyah, dan mereka adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat, adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, baik itu yang hukumnya wajib, ataupun yang sunnah mustahab, ataupun yang mubah, yakni dalam artian sesuatu yang itu merupakan sunnah jibiliyah, bawaan, sifat bawaan yang dimiliki oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Namun mereka berusaha untuk mengikutinya dengan niatan bahwa hal ini mereka lakukan dalam rangka ittiba'us sunnah, mencontoh sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka ini adalah termasuk syiar dan ciri khas mereka. Kelompok yang selamat adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Fa'asbahu ghuraba'a baina qaumihim, maka ketika mereka ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka mereka menjadi orang-orang ghuraba, jamak dari gharib, orang yang asing, aneh di tengah kaumnya. Dan ini waqi', terjadi di tengah kaum muslimin, ketika kaum muslimin telah banyak sekali meninggalkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Hal ini disebabkan karena banyaknya mereka terjatuh kepada kesyirikan serta kebid'ahan, yang mana dengan sebab inilah sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam hilang satu demi satu di tengah kaum muslimin, sehingga yang semarak, yang dikenal, yang diketahui oleh kaum muslimin adalah bentuk-bentuk ibadah yang ternyata itulah praktek-praktek kesyirikan dan kebid'ahan. Namun mereka menyangka bahwa itu adalah dinul Islam, ajaran Islam, syariat Islam,
Sehingga ketika ada seorang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka mereka pun menjadi asing. Disebabkan jauhnya kaum muslimin dari sunnah tersebut. Mereka telah meninggalkan sunnah-sunnah yang telah diwariskan oleh Nabi SAW kepada umat ini. Dan ini disebabkan oleh banyak faktor yang menyebabkan mengapa mereka kaum muslimin, saudara-saudara kita, mereka merasa asing dengan apa yang dilakukan oleh sebagian ikhwah ataupun sebagian orang yang mereka berusaha untuk mengamalkan sunnah. Hal ini disebabkan di antaranya adalah ketika mereka hanya mencukupkan dengan apa yang mereka dapati dari kebiasaan masyarakat, adat mereka, sehingga mereka akhirnya terbiasa dengan apa yang mereka dapati di tengah masyarakat. Sementara kalau kita melihat adat-adat setiap masyarakat, setiap daerah ini berbeda. Sehingga ketika ada seorang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah satu saja, maka serta-merta mereka menganggap bahwa ini adalah ajaran yang baru. Bahkan mereka sampai mengatakan ini adalah agama baru, bukan dari Islam. Wallahul musta'an. Kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang keadaan mereka, orang-orang yang telah diasingkan oleh kaumnya, orang-orang yang telah dikucilkan oleh masyarakatnya, al-ghuraba, dengan sabdanya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Nah, sesungguhnya Islam ini ini awal kali muncul ini dalam keadaan asing, gharib jiddan, sangat asing. Bagaimana tidak? Ketika yang semarak di tengah kaum musyrikin Quraisy pada saat diutusnya Nabi SAW, ini yang menjadi kegemaran mereka adalah menyembah berhala, menyembah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia angkat sebagai seorang nabi dan rasul, yang mana inti dakwah beliau sama seperti dakwahnya para rasul sebelumnya, yakni menyerukan kepada umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Maka mereka orang-orang musyrik serta merta mengatakan ja'alal alihata ilahu wahidah. Mereka menganggap aneh, asing dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari ajaran tauhid. Bagaimana bisa demikian banyak berbagai qabilah sepakat dengan apa yang mereka lakukan dari praktek-praktek kesyirikan, dan ini mayoritas tersebar di tengah Arab pada saat itu. Kok tiba-tiba datang seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah hendak mengusik kegemaran serta kesenangan mereka, yakni membawa ajaran tauhid. Mereka mengatakan, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini hendak dijadikan sebagai satu Tuhan saja? Apakah kami tidak diperbolehkan lagi untuk menyembah kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Iya, kami juga menyembah Allah, tapi jangan kami larang. Janganlah kami dilarang untuk menyembah kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi maunya orang-orang musyrik adalah mereka tidak mau dikritik, tidak mau diusik terhadap apa yang mereka lakukan dari bentuk-bentuk praktek-praktek kesyirikan. Sehingga para sahabat yang mereka berusaha untuk mengikuti dan beriman, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka pada kondisi pada keadaan seperti itu mereka pun jumlahnya masih sedikit dan asing di tengah kaumnya. Mereka tidak sedikit yang harus berhadapan dengan orang tuanya, kerabatnya, saudaranya, kakeknya, karena mayoritas
saudara-saudara ataupun orang tua para sahabat, mereka masih dalam keadaan kufur. Ya. Sehingga demikian keadaannya. Awal kali muncul Islam dalam keadaan asing. Ya. Karena sedikitnya pengikut, ya, orang yang masuk ke dalam Islam. Namun ketika dibukanya Fathu Mekah, ya, dimenangkannya kota Mekah, direbut, ya, oleh kaum muslimin, maka mulai, ya, berbondong-bondong berbagai kabilah dari Arab masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga telah datang kemenangan dari Allah dengan dibukanya kota Mekah, dengan berhasil direbutnya kota Mekah di tengah ataupun di tangan kaum muslimin, ya, maka engkau melihat wahai Muhammad, ya, mereka orang-orang musyrik yadkhulun, ya, mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Sehingga Islam yang awalnya asing, aneh, ya, dengan ajaran tauhidnya dan memerangi kesyirikan, pada saat itu mulai, ya, dikenal, ya, oleh bangsa Arab dan tidak menjadi asing lagi, ya. Bahkan kaum musyrikin mereka dari berbagai kabilah masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, afwaja, sehingga Islam tidak asing lagi, ya. Namun setelah itu, ya, setelah Rasulullah meninggal, ya, kemudian generasi berganti, ya, satu persatu para sahabat pun meninggal, menunjukkan ilmu semakin berkurang sampai pada masa kita sekarang ini semakin sedikit sunnah yang diamalkan oleh kaum muslimin, ya, disebabkan karena semakin sedikitnya ilmu, sehingga yang ada di tengah kaum muslimin adalah amalan-amalan yang jauh dari sunnah, ya, namun lebih dekat kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Sehingga ketika ada seorang yang mengamalkan sunnah, maka ini, ya, dianggap aneh dan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan nanti akan menjadi asing, ya, Islam ini sebagaimana awal kali munculnya. Dan kita saksikan, ya, fatuba lil ghuraba, maka tuba lil ghuraba, tuba bagi orang-orang yang mereka diasingkan oleh kaumnya disebabkan karena mengamalkan sunnah, ya. Asing bukan disebabkan karena mengamalkan suatu amal yang nyeleneh, ya, yang jauh dari sunnah, bukan. Tuba yang diberikan, yang dikhabarkan oleh Rasul SAW adalah manakala seorang dianggap aneh dan asing disebabkan karena mengamalkan sunnah, ya, bukan mengamalkan kemaksiatan, ya, memunculkan kemaksiatan jenis baru, kemudian ini dianggap asing. Bukan ini yang dikhabarkan oleh Nabi mendapatkan tuba, ya. Namun mereka yang mendapatkan kabar gembira dari Rasul SAW berupa tuba, mereka yang diasingkan oleh kaumnya disebabkan, ya, karena sunnah yang diamalkan. Dan al-mufassirun, ya, ahli tafsir, mereka berselisih, ya, di dalam menafsirkan at-tuba di sini. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad, tuba lahum wa husnu ma'ab, ya, tuba bagi mereka, ya, dan kebaikan, tempat kembali yang baik bagi mereka. Maka para sahabat, ya, dan ahli tafsir mereka bersisi di dalam menafsirkan tuba di sini. Abdullah bin Abbas beliau, ya, menafsirkan bahwa tuba di sini maknanya al-farah, ya, kegembiraan, ya. Sehingga tuba lil ghuraba maknanya adalah bergembiralah, ya, kegembiraan bagi orang-orang yang diasingkan disebabkan karena mengamalkan sunnah. Sebagian lagi ada yang mengatakan tuba di sini adalah ashabu khaira, ya. Mereka yang diasingkan tadi mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan kebaikan, ya. Dan ini yang ditafsirkan oleh Qatadah, ya, Ibnu Di'am As-Sadusi rahimahullahu taala. Dan ada yang mengatakan bahwa tuba di sini maknanya adalah asy-syajaratu fil jannah, satu pohon di dalam syurga. Walhasil bahwa di sana banyak sekali kemungkinan, ya, seperti yang disebutkan oleh para ahli tafsir, ya. Namun intinya adalah bahwa apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan bisyarah, ya, wal busyrah, kabar gembira
bagi orang-orang yang diasingkan ya, oleh kaumnya disebabkan karena mengamalkan sunnah ya. Dan ini termasuk dalailin nubuwatin Nabi alaihi salatu wassalam, di antara tanda-tanda kebenaran kenabian Nabi alaihi salatu wassalam ya, ketika beliau mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi dan terjadi ya, apa yang beliau khabarkan, yang mana seperti yang kita bacakan di awal kitab ini ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang akan terjadinya ikhtilaful ummah, perpecahan umat ya, persisihan yang terjadi di tengah umat, maka ini dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terjadi ya. Begitu pula dengan hadis ini, ketika Rasulullah mengkhabarkan akan terjadinya keterasingan Islam ya, di tengah kaum muslimin itu sendiri, dalam artian ajaran-ajaran Islam itu, sunnah-sunnah yang itu merupakan syariat Islam telah dianggap asing oleh kaum muslimin ya. Terjadi ya. Dan ini menunjukkan kebenaran ya, kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mereka istiqamah, kokoh di atas kebenaran, di atas sunnah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang keadaannya adalah seperti orang yang memegang bara api, seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang disahkan oleh Syalbani rahimahullah ya, bahwa nanti akan muncul suatu zaman ya, yang mana keadaan seorang as-sabiru ala sunnah, as-sabiru ala al-haq, orang yang bersabar di atas kebenaran, di atas sunnah, kal qabidi ala al-jamr, seperti keadaannya orang yang memegang bara api. Artinya seorang yang memegang sunnah di saat manusia ya, dalam keadaan rusak dan jauh dari sunnah, ini mereka harus siap-siap bersabar ya. Bersabar dari munculnya ya, orang-orang yang mencelanya ya, mencemoohnya dan menghinanya, bahkan mengucilkannya, atau lebih dari itu mengusirnya. Ini mungkin dan amat sangat mungkin terjadi ya. Karena Rasulullah SAW telah mengkhabarkan akan adanya keadaan seperti ini yang akan didapati oleh orang-orang yang i'tisam wal iltizam ya, wal istiqamah ala sunnah, orang-orang yang senantiasa istiqamah dan bersabar di atas kebenaran dan di atas sunnah ya. Jadi merupakan sunnatullah ya. Naam. Wa fi riwayatin, dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, fatuba lil ghuraba, dan tuba lil ghuraba ya, kebahagiaan ya, kebaikan bagi orang-orang yang diasingkan. Siapa mereka? Alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, yakni orang-orang yang senantiasa beramal saleh, berusaha untuk memperbaiki dirinya, mempersiapkan amalan-amalan yang saleh yang mereka persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berusaha untuk mengamalkan amal yang saleh, bukan amal yang taleh. Amal yang saleh yakni amalan yang ikhlas, jauh dari kesyirikan, dan amalan yang sesuai dengan sunnah, jauh dari kebid'ahan. Idza fasadan nas, di saat manusia ya, mereka dalam keadaan rusak ya, jauh dari tauhid dalam ibadah ya, malah dekat kepada kesyirikan, jauh dari sunnah, justru yang mereka amalkan adalah kebid'ahan ya. Dan ini keadaan mayoritas manusia ya. Qala al-Albani rawahu Abu Amr ad-Dani bisanadin sahih. Berkata Syekh Al-Albani seperti yang dinukilkan oleh al-muallif bahwa lafaz ini, riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Amr ad-Dani dengan sanad yang sahih, yang mananya adalah sama
seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yakni berita gembira yang Rasulullah SAW beritakan kepada orang-orang yang diasingkan oleh kaumnya disebabkan karena dia telah mengamalkan dan menghidupkan satu sunnah dari sunnah Nabi SAW, dan sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang menghidupkan sunnah Nabi di tengah umat yang rusak, di tengah masyarakat yang jauh dari sunnah, maka dia harus siap-siap untuk mendapatkan cemoohan, celaan, serta cercaan, hinaan, serta kucilan dari mereka. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Sahal bin Abdullah Al-Tustari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, alaikum bil athari was sunnah fa inni akhafu innahu sayati an qalil zaman idza dzukira al-insan sunnah atau idza dzukira insan an-nabi wal iqtida'u bih fi jami' ahwalihi zammuhu. Bahwa wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan athar dan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan aku mengkhawatirkan akan datangnya satu masa yang itu sebentar lagi, tidak lama, yakni di masa tersebut keadaannya adalah seperti keadaannya ketika ada seorang yang disebutkan sunnah Nabi SAW dan anjuran untuk mengikutinya dalam berbagai aspek kehidupannya, maka mereka pun zammu, mereka mencelanya, wa nafaru anhu, dan mereka menjadikan umat ini lari, berusaha untuk memprovokasi masyarakat untuk benci kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah, wa tabarra'u minhu, dan mereka berusaha untuk memanas-manasi serta memprovokasi umat dan masyarakat untuk berlepas diri dari mereka. Wa adalluhu wa ahanuh, dan mereka merendahkan orang-orang yang menghidupkan sunnah dan menghina orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang ini menunjukkan kebenaran apa yang disebutkan oleh Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah, akan munculnya suatu keadaan masyarakat yang mana ketika dianjurkan, dikhabarkan, diajarkan kepada mereka sunnah Nabi SAW, maka mereka serta-merta mencela, serta menghina dan berusaha untuk menjadikan umat ini lari dari sunnah Nabi SAW. Maka ikhwan fiddin azakumullah, dari apa yang kita sebutkan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang senantiasa i'tisam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka hendaklah mereka bergembira dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW, dan teruslah kalian sabat wal istiqamah, kokoh dan bersabar di atas kebenaran dan di atas sunnah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kita semuanya. Kalaulah semua manusia mereka kufur wal'adzubillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kaum yang lebih baik daripada mereka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat adanya suatu kaum, namun mereka adalah orang-orang yang tidak pantas untuk membela sunnah dan mengamalkan sunnah serta menghidupkannya, maka Allah niscaya akan mengganti dengan kaum yang lebih baik daripada mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita kepada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang menjadi pembela-pembela sunnah dan yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Allah menyatakan dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-54, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im
Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, barang siapa di antara kalian yang hendak murtad, ya, keluar dari Islam, dari agamanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang lebih baik dari kalian, ya, yang lebih baik dari kaum yang murtad tadi, ya, yang tidak mau menjadikan Islam sebagai agamanya, menjadikan Islam sebagai pegangan hidupnya, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan dalam kehidupannya. Allah akan mengganti dengan kaum yang lebih baik, yang mana Allah sebutkan ciri-ciri mereka, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang pertama, azillatin 'alal mu'minin. Kemudian ciri yang kedua adalah mereka orang-orang yang senantiasa berlemah lembut terhadap kaum mukminin, saudaranya yang satu akidah, ya. Sama kaum muslimin mereka berlemah lembut, ya, tidak kasar, dan ya, mereka berusaha untuk menyatukan, ya, suara dan menyatukan, ya, persepsi, ya, menyatukan akidah dan manhaj. Mereka berlemah lembut, adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin, dan sebaliknya mereka adalah orang-orang yang keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Dan demikianlah sifat-sifat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar, ya, ruhama'u bainahum. Muhammad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah ruhama'u bainahum, orang-orang yang senantiasa berlemah lembut, berkasih sayang dengan saudaranya. Dan sebaliknya kepada orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tegas, ya. Yujahiduna fi sabilillah, dan ciri yang berikutnya mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bil silah, ya, dengan senjata wal burhan, dan juga termasuk jihad adalah berjihad dengan dalil, ya, berdakwah ilallah, ini termasuk jihad fi sabilillah. Ini mereka orang-orang yang Allah gantikan untuk menggantikan kaum yang jelek tadi. Mereka adalah orang-orang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri yang keempat atau yang kelima, wala yakhafuna laumata laim. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan celaannya orang yang mencela mereka ketika mereka mengamalkan suatu sunnah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak takut. Mereka terus tegar dan teguh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semuanya kepada orang-orang yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang mendapatkan tuba, ya, dan menjadikan kita semuanya mudah-mudahan, ya, sebagai orang-orang yang senantiasa istiqamah dan menjadi pembela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Amin amin ya mujibis sa'ilin. Wallahu a'lam bishawab wa alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan istima'ikum wa tafaddalu wa barakallahu fikum.